Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, sebuah bus perusahaan terlibat kecelakaan dengan truk tronton di Tuban. Akibatnya 1 korban tewas dan 4 orang luka-luka. Bus perusahaan PT Indojaya Utama terlibat kecelakaan dengan truk tronton di Jalan Tuban Banjar, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Rabu sore. Akibatnya 1 korban penumpang bus tewas dan 4 orang menderita luka-luka. Kecelakaan bermula saat bus perusahaan dengan 3 penumpang yang dikemudikan oleh Agus Prasetyo, warga Kabupaten Kudus, melaju dari arah Surabaya menuju Semarang. Bus lalu berupaya menyalip truk dengan kecepatan tinggi. Namun dari arah berlawanan melaju truk tronton yang dikemudikan Subhan. Akibatnya tabrakan tak terhindarkan hingga bus terpental dan masuk parit. Kemudian pada saat mendahului truk trailer itu di depan dari arah barat ke timur ada kendaraan tronton. Nah, pada saat mendahului ini kok pandangan kurang bebas, akhirnya bis ini terjadi benturan dengan truk tronton yang dikemudikan oleh Subhan. Setelah terjadi benturan, bis tersebut akhirnya oleng ke kiri, berbenturan lagi dengan trailer yang berjalan searah di depannya tadi dari arah timur ke barat. Pada saat bis tersebut berbenturan dengan trailer, akhirnya bis ini membanting ke kanan, kemudian menabrak PJU lampu jalan, kemudian masuk ke parit. Sementara itu di Surabaya, truk pengangkut gas alam seberat 7 ton terguling di Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya pada Kamis subuh. Truk gas yang dikemudikan Siswanto, warga Kedung Baruk, Surabaya ini rencananya akan mengirim barang ke kawasan Kenjeran. Namun diduga karena sopir mengantuk sehingga truk menabrak bahu jalan dan terguling. Terbanting ke arah kiri, kemudian dibalas, kemudian setelah menabrak pembatas, kemudian dia balas ke kanan sehingga truk terguling. Ini truk bermuatan apa ini, Dan? Gas alam. Gas alam. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun evakuasi truk dengan mobil derek berlangsung hingga 5 jam. Sapari Ranuwijaya dan Ari Purwanto melaporkan dari Lamongan dan Surabaya. Bus penumpang Harapan Jaya terlibat kecelakaan dengan minibus di Kota Kediri. Akibatnya 12 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Kecelakaan melibatkan bus penumpang Harapan Jaya dengan minibus di Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Kamis dini hari. Akibatnya 12 orang menderita luka-luka dan dirawat di 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit DKT dan Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Kecelakaan bermula saat bus Harapan Jaya yang dikemudikan Ashari, warga Tulung Agung, melaju ke arah barat Kelurahan Semampir. Dari arah berlawanan melaju minibus yang dikendarai Rohman, warga Blitar. Tiba-tiba minibus oleng dan melewati batas marka jalan. Akibatnya tabrakan tak terhindarkan meski bus Harapan Jaya berupaya menghindar hingga menabrak pembatas jalan. Diduga kecelakaan akibat sopir minibus kurang konsentrasi atau mengantuk. Memang dari hasil olah TKP awal kita temukan bekas pengereman, jejak bannya. Untuk posisi bus masih di jalurnya, di sisi selatan, di jalur sebelah kanan. Namun untuk proses lebih lanjut masih kita lakukan penyidikan. Ada berapa korban? Untuk korban sampai saat ini terdata untuk penumpang bus 7 orang, awak busnya 3 orang. Kemudian dari bidang inovasi 2 orang, 1 pengemudi dan 1 penumpang. Satlantas Polres Kediri Kota masih menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Saudara, maling motor yang nekat beraksi di Siang Bolong di Banyuwangi akhirnya ditangkap dan babak belur dihajar massa. Pelaku nekat mencuri motor di halaman rumah korban dengan kunci kontak belum dicabut. Miswanto, warga desa Taman Agung, Kecamatan Celuring, Banyuwangi babak belur karena dihajar massa. Pelaku dipergoki warga saat maling motor milik korban, Andik, warga Dusun Kepatihan, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, pada Rabu di Siang Bolong. Saat itu pelaku berupaya mencuri motor korban yang diparkir di halaman rumah dengan kontak masih menancap. Namun naas, istri korban berteriak karena mengetahui pelaku mencuri motornya. Pemilik motor, Andik, bersama warga lalu berupaya mengejar Miswanto.
Hingga akhirnya berhasil ditangkap di areal persawahan. Pelaku akhirnya babak belur dihakimi massa. Namun kemudian diamankan oleh tim Reskrim Polsek Celuring. Kegiatan pelaku dilihat langsung oleh korban yang saat itu ada di rumahnya lagi membenahi daripada ayam ternaknya. Kemudian pelaku berhasil dikejar dan berhasil ditangkap oleh korban dan juga sama Polsek Celuring ada di desa Pringrejo, masuk di Sagapiran. Kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Celuring keadaan aman dan kondusif. Demikian. Pelaku kini meringkuk di jeruji besi kantor polisi dan dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian. Ancaman hukuman 5 tahun penjara. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Rumah ambruk di Mojokerto tergerus luapan air sungai. Tetaplah bersama kami.